Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, karya dari Hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Wa an yu'thirat takhfifa anhu fala yukallifu syai'an min hajatihi fayaruhu sirruhu mim muhimmatihi. Artinya yaitu ketika kita punya sahabat, kita punya bestie, ya. Bahasa sekarang ya, bestie. Jadi kita itu memilih untuk tidak membebaninya, ya. Kita tidak memaksa kawan kita itu untuk menanggung beban yang kita bawa. Misalkan kita punya hajat, kita punya kita sedang repot, ya. Kemudian kawan datang. Ya, kawan datang ini jangan diperlakukan seperti buruh, ya. Ya, monggo kalau mau nolong, mau sinoman, ya. Istilah Jawa sinoman, ya. Orang kerja di rumah orang yang sedang punya hajat pernikahan itu dan lain-lain, ya silakan membantu semampunya. Ya. Jangan sampai ini kursi ini juga diangkat, jangan lupa itu ya. Ini ya, ini juga. Nah, ini kursi kan berat. Ya, jadi kalau ada yang seperti itu nanti tidak enak ini. Saya ini kawan tapi kok seperti pembantu, kan repot. Jadi ketika dia membantu sementara kita tidak memaksa, itu bantuannya kan ikhlas lillahi ta'ala, dengan senang hati, ya, sukarelawan, ya. Bukan ada paksaan. Nah, itu. Wa ayyuhiro al-faraha bi jami'i ma yartahu lahu min masarihi wal hazana ala ma yanaluhu min makarihi. Kemudian sikap kita kepada sahabat karib, kita harus menampakkan ekspresi gembira ketika kawan kita itu mendapat hal yang menggembirakan. Ketika kawan kita bergembira, misalkan punya prestasi atau dapat rezeki yang nggak disangka-sangka, banyak rezekinya. Nah, senang, maka kita alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, kita juga ikut senang. Soalnya kalau ada orang melihat kenikmatan orang lain kok nggak suka, itu namanya hasud. Hasud, iri, dengki, ini tidak boleh. Dan ketika teman kita itu sedang kesusahan, tertimpa banyak masalah, kita harus menampakkan keprihatinan. Jangan malah nyukurin. Nah, syukur. Kemarin kamu seperti juragan, sekarang seperti bawahan, ya. Enak nih, rasakan. Tidak boleh kayak gitu, ya. Nah, ini namanya bukan kawan sebenarnya, tapi musuh dalam selimut. Wa ayyub miro fi qalbihi mithlama yudhiru fayakunu shadiqan fi wuddihi sirron wa alaniyatan. Kemudian sikap kita terhadap sahabat karib, apa yang ada di dalam hati itu harus sama dengan apa yang tampak di luar. Misalkan kita menampakkan kita ini senang berkawan dengan dia,
menampakkan ekspresi gembira ketika teman mendapatkan prestasi yang menggembirakan, kemudian kita menampakkan ekspresi prihatin, kasihan ketika teman ini dapat musibah. Hati kita juga harus seperti itu. Jangan hanya kita itu di luar kelihatan seperti itu, tapi dalamnya berbeda. Maka orang yang seperti ini dinamakan orang munafik dalam persahabatan. Jadi luar dalam itu sama. Memang ada ya, ada memang orang itu. Ini memang kisah nyata ya. Orang itu kalau dari luar kelihatannya bagus, ketika berkawan nggak pernah nggak pernah ngolok-ngolok, nggak pernah. Tapi ketika di belakang, nah dia ini ngomongnya pedes sama orang lain. Wah, mobil kayak gitu kok harga 45. Goblok itu kalau cari ya. Nggak tanya-tanya dulu. Bilangnya sama kawan. Nah, jadinya kan riba ini kan. Riba. Harusnya kan bilang sama yang bersangkutan. Saya pernah punya kawan ya. Saya ini orangnya spontan, blak-blakan. Dan juga sering keluar spontan saya itu sering keluar kadang-kadang. Nah, teman saya ini luar biasa emangnya. Jadi ketika sholat tarawih di pondok, saya ngimami. Pada waktu itu kawan itu sedang menggantikan pengasuh. Pengasuh pergi ke Malaysia ya. Jadi kawan kami ini jadi pengasuh cadangan ban serep. Terus pada waktu itu, waktu tarawih nggak ada. Nah, santri-santri kan namanya santri ya. Kalau nggak ada pengasuhnya kan ya seperti itu ya. Kalau saya ini kan hanya guru dari luar, guru bantu ya. Kan takutnya santri itu sama pengasuhnya. Nah, pengasuhnya nggak ada, anak-anaknya agak sedikit nggak tertib. Langsung saya japri. Kamu ini gimana ya? Harusnya jadi pengasuh itu ya memberi contoh yang baik. Ketika tarawih ya mengikuti. Ini sekarang anak-anak ini semburat amburadul nggak tahu entah kemana ya. Ketika tarawih ada istirahatnya di rokaat keberapa itu, rokaat ke di rokaat ke 10 kalau nggak salah, dapat separuh ya. Ini kan ada istirahatnya seperempat jam. Nggak kembali anak-anak. Jadi ketika tarawih berkurang jumlahnya. Loh, makmumnya tadi banyak. 2 soft kok sekarang tinggal 2/3-nya. Kemana ini anak-anak? Namanya anak-anak ya. Ini saya japri kayak gitu. Apa tanggapan dari kawan kami? Masya Allah, sampean iki konco temenan. Anda ini kawan betul. Jadi berani mengingatkan, nggak ngomong di belakang. Nah, alhamdulillah ya, saya punya kawan yang memang positif ya, positif thinking ya. Dia ini nggak pernah punya perasaan hasut sama saya, nggak pernah ya. Cuma sekarang jauh dari saya ini. Ya semoga hidupnya selalu mendapat berkah ya beliau ini. Wa ayyabda'ahu bisalam inda yaqbalihi wa ayyuwasi'alahu fil majlisi wa ayyakhrujalahu mimmakanihi wa ayyushayyi'ahu inda qiyamihi. Kemudian adab kita terhadap sahabat karib adalah ketika bertemu kita harus mendahului ucapan salam. Ya. Saya pernah membaca suatu keterangan, entah ini dari hadis atau dari mana, Ra'sut tawadhu'i al-ibtida'u bis salam. Ya. Pokok dari rendah hati, ya, pokok dari tawadhu itu adalah memulai salam. Memulai salam itu memang gak wajib, tapi jawabnya wajib dengan kriteria yang macam-macam.
kriterianya salah satunya ya. Kriterianya kita wajib menjawab salam itu adalah ketika salamnya cuma satu kali. Ada kawan mengucapkan salam kepada kita, kita wajib menjawab. Misalkan saya di dalam rumah ada kawan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi kalau lebih dari satu kali, maka tidak wajib menjawab. Misalkan saya diam di rumah, tiba-tiba anak didik saya di pondok datang 50 anak, masing-masing masuk salam. Ya mereka salam satu persatu, masing-masing satu kali salam, yang jawab 50 kali. Ya berbusa mulut saya. Montok ya. Nah ini nggak wajib dijawab kalau yang lebih dari satu ya. Kemudian kita wajib menjawab selama kita tidak ada di dalam WC. Kalau ada di dalam WC jangan menjawab, karena salam itu apa, doa ya zikir, enggak boleh ya. Sambil ngeden waalaikumsalam ya, enggak boleh. Ya apa, kita kasih isyarah ya, kita jawab tanpa salam saja. Monggo pinarha, silakan masuk. Saya di kamar mandi lah, lalu seperti itu ya. Kalau nanti dijawab ya haram, ada zikir di WC ya. Kemudian kita harus meluaskan tempat duduk baginya. Misalkan kita duduk di bangku yang cukup untuk 2 orang, kita duduk di tengah-tengah. Ada kawan kita datang, dia pengen duduk, jangan sampai tempat duduknya kawan ini terlalu sempit untuk dia. Kita harus minggir sedikit. Ya. Kemudian ketika ada kawan datang, ya, ketika ada kawan datang berkunjung ke rumah kita menyambutnya jangan hanya di dalam rumah, kita keluar, kita sambut. Ini sebagai bentuk penghormatan. Dan ketika dia berdiri mohon undur, mohon pamit, ya, mau undur diri, mau kemana, mau keluar, ya, mau pulang, maka kita jangan cuma duduk saja. Kesannya nanti seperti acuh tak acuh. Pulang, ya sudah, sambil duduk gini, nggak ada penghormatan sama sekali ya. Katanya kawan, aku ono regane rek. Tidak ada reganya saya ini. Jadi harus berdiri, oh mau pamit. Masya Allah, ya sudah ya. Nah, semoga nanti di jalan selamat. Kok terburu-buru toh? Nah, kita pakai apa? Abang-abang lambe orang Jawa bilang ya. Kok terburu-buru toh, padahal ya sudah 2 jam. Misalkan. Ya jangan, nun sewu saya mengusir ya kan, tidak boleh kan. Sampai harus pulang lah. Jadi kalau ada kawan mau pulang ya kita berdiri, kita antarkan sampai keluar rumah ya. Nah ini sebagai bentuk penghormatan ya. Wa ayyasmuta inda kalamihi hatta yafrugha min kalamihi wa yatrukal mudakhalah fi kalamihi wa alal jumlati fayu'amiluhu bima yuhibbu ayyu'amala bihi famalla yuhibbu li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi fa ukhuwatuhu nifaqun wa hiya alaihi wabalun fid dunya wal akhirah. Artinya adalah ketika kawan kita ini bicara, kita harus siap menjadi pendengar setia. Kita diberi telinga 2 dan diberi mulut 1. Tujuannya biar kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Nah, itu. Kakean ngomong ya kakean salah ya. Orang yang banyak bicara itu pasti banyak salahnya. Jadi ketika kawan kita bicara, maka kita menjadi pendengar. Soalnya kalau kita sedang ngobrol, nah, kemudian kita bicara, kawan bicara, ya, kadang-kadang masalah itu jadi nggak fokus. Ya. Atau kita bicara terus,
Kawan tidak pernah bicara sama sekali. Begitu dia bicara 1, 2, 3 kata, kita bicaranya 30 kata. Ya kasihan, mungkin nanti dia bosan. Bosan bicara dengan kita. Ya, itu. Jadi harus apa? Harus tahu diri ya kita itu. Nah, saya kalau didengarkan senang, maka saya harus senang mendengarkan kawan. Nah, itu. Terus jangan sampai menyela ucapannya. Jangan sampai memotong. Ya. Nabi itu dulu pernah ketika sedang menjelaskan kepada para sahabat. Tiba-tiba ya di tengah-tengah beliau sedang menyampaikan narasi, ada Arabi. Ya. Ada orang-orang pedalaman Arab itu ngomong, tanya. Wahai Nabi, ini hukumnya seperti apa, seperti apa. Nah itu. Nabi diam. Maksudnya tidak menggubris apa yang dikatakan. Tapi tetap didengarkan oleh Nabi. Tetap diingat apa yang ditanyakan oleh Arabi tadi. Ini tujuannya Nabi itu apa? Ngajari adab pada orang ini ya. Supaya kalau ada orang yang sedang asik berbicara ini tidak dipotong pembicaraannya. Nanti kalau dipotong, blank. Tadi saya mau bilang apa saja ya. Ada yang motong ini gara-gara ini. Akhirnya apa? Pesan tidak tersampaikan. Pengiriman gagal. Send violet. Itu ya. Pengiriman pesan gagal. Alhasil, kita itu dalam memperlakukan, dalam bergaul, dalam melakukan hal kepada kawan, itu harus sesuai dengan kita sendiri. Kalau kita suka diperlakukan seperti itu, kita harus memperlakukan kawan ya seperti dia ya seperti kita ya. Kita mencintai sesuatu yang ada pada kawan, seperti halnya kalau kita itu mempunyai hal yang bahasanya kok sulit itu. Kita mencintai sesuatu misalkan ya. Kita suka kalau diomongi halus. Maka kita bicara kepada orang lain juga harus halus. Nah itu. Jadi itulah ya hak-hak persaudaraan. Kalau orang itu sifat seperti ini nggak ada, maka munafik dalam persaudaraan ya. Ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau saya nggak salah itu ada hadisnya, ukama qala Rasulullah ya. Termasuk kesempurnaan iman seorang mukmin itu dia itu mencintai ya sahabatnya seperti halnya dia mencintai diri sendiri. Nah, itu. Artinya yaitu kalau dia ini suka diberi, maka pada kawannya ya suka memberi. Kalau dia ini suka diperlakukan dengan baik, maka harus berlaku baik kepada kawan. Kalau persaudaraan seperti ini terjadi, maka ini benar-benar persaudaraan sejati. Tapi kalau sebaliknya, maka itu adalah persaudaraan yang penuh dengan kemunafikan. Dan itu akan menjadi musibah baginya di dunia dan akhirat. Soalnya dulu kan pernah diterangkan ya. Hak saudara itu besok ya dituntut di akhirat. Kamu memperlakukan saudaramu seperti apa? Nah, ini repotnya ini ya. Fahadha adabuka fi haqqil awami al-majhulina wa fi haqqil asdiqail muakhina. Nah, ini adalah adab-adab kita bersama orang-orang awam yang bodoh-bodoh ya. Dulu kan pernah diterangkan kalau berkumpul dengan orang awam caranya seperti apa, berkumpul dengan orang alim caranya bagaimana ya. Nah, ketika berkumpul dengan sahabat karib ya, inilah prakteknya ya, karena memang panjang ini ya. Jadi sampai berapa itu? Sampai berapa episode ini ya?
sedangkan waktu kita terbatas. Ya, akhirnya kita tutup perjumpaan malam ini dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.